Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Penyebab adanya lupa. Yang pertama yaitu ada gangguan konflik antara item-item informasi. Nah, contohnya itu ketika ada siswa dalam proses pembelajaran, dia mau mencoba mengingat rumus yang benar untuk menghitung luas suatu bentuk geometris. Informasi tentang rumus bentuk lainnya mungkin akan ikut muncul dalam pikiran mereka. Nah, gangguan ini dapat menyebabkan kesulitan untuk memilih rumus yang tepat dan mengingat informasi yang diinginkan dan mengakibatkan lupa. Nah, yang kedua yaitu ada tekanan terhadap item-item yang sudah ada, baik disengaja ataupun tidak. Contohnya yaitu ada seorang siswa yang sedang belajar banyak tentang informasi untuk ujian besar atau seperti ujian akhir. Nah, saat siswa itu mencoba untuk mengingat detail-detail dari suatu topik tersebut, ternyata ada tekanan informasi yang banyak dan campuran yang dapat menyebabkan lupa terhadap rincian suatu topik tersebut. Dan yang ketiga yaitu ada perubahan situasi lingkungan antara waktu belajar dengan waktu mengingat kembali. Contohnya yaitu ketika ada siswa belajar untuk ujian, dia belajar di rumah dan di ruang yang tenang dan bisa fokus. Tetapi pada saat ujian dimulai di ruang lingkungan sekolah yang mungkin lebih ramai keadaannya, maka seseorang atau siswa tersebut sulit untuk konsentrasi dan mengingat apa yang telah dia pelajari kemarin. Selanjutnya, nomor 4, yaitu ada perubahan sikap dan minat siswa terhadap proses dan situasi belajar tertentu. Nah, contohnya, ada seorang siswa yang awalnya itu sangat antusias sekali untuk belajar matematika, tapi pada suatu saat ia merasa kesulitan untuk mengerjakannya dan hilang rasa semangatnya, maka sifat tersebut bisa membuatnya mudah lupa tentang materi matematika yang pernah ia pelajari sebelumnya. Yang kelima, yaitu tidak pernah menggunakan materi pembelajaran yang pernah ia kuasai. Jadi, jika seorang pelajar telah belajar dengan sungguh-sungguh tentang sesuatu hal, tapi dia tidak menerapkan atau menggunakannya pada kegiatan dia sehari-hari, maka dia akan mudah lupa akan hal apa yang dia pelajari sebelumnya. Nah, yang terakhir yaitu ada perubahan urat syaraf otak. Nah, misalnya seseorang mengalami kecelakaan yang menyebabkan cedera kepala, maka cedera tersebut dapat merusak urat syaraf atau struktur otak yang kemudian mempengaruhi fungsi kognitif seperti ingatan. Berikutnya itu ada beberapa penanganan lupa. Yang pertama yaitu ada overlearning. Contoh dari overlearning itu bisa diambil dari kisah atau cerita seorang pianis yang terus berlatih secara intensif meskipun sebenarnya ia sudah dapat memainkan lagu tanpa adanya kesalahan. Nah, tujuan dari belajar ini itu untuk meningkatkan tingkat kefasihan dan keakuratan dalam melaksanakan keterampilan tersebut. Yang kedua yaitu ada extra study time. Nah, tujuan utama dari konsep ini adalah untuk meningkatkan pemahaman materi, untuk memperbaiki poin-poin lemah yang ada dalam materi, mempersiapkan untuk ujian dan tugas. Yang ketiga yaitu ada mnemonic device. Nah, contoh dari mnemonic device ini bisa kita ambil saat mengingat warna-warna pelangi seperti red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet. Dengan mengatakan atau mengingat frasa Richard of your cathedral in fine. Nah, seseorang atau kita dapat dengan mudah mengingat urutan warna pelangi dengan mengambil huruf-huruf awal dari frasa tadi. Nah, yang keempat yaitu ada pengelompokan latihan terbagi. Nah, contoh sederhana dari pengelompokan latihan terbagi ini bisa diambil dari dalam pembelajaran online. Nah, latihan atau tugas kan dapat diatur dalam sesi-sesi yang terbagi selama beberapa hari. Itu bisa memberikan waktu kepada siswa untuk memproses dan memahami materi secara lebih efektif. Berikutnya itu ada transfer belajar. Transfer belajar adalah pemindahan kebiasaan berpikir, perasaan atau pekerjaan, ilmu pengetahuan atau keterampilan dari suatu keadaan ke keadaan belajar yang lain. Nah, ada beberapa teori dalam transfer belajar. Sesuai dengan yang dijelaskan di atas, saya akan memberikan beberapa contoh, yaitu yang pertama dari teori disiplin formal. Contohnya yaitu ketika seorang siswa yang mempelajari metode ilmiah dalam mata pelajaran biologi, dia dapat mentransfer pemahaman ini ke mata pelajaran kimia. Mereka dapat menggunakan konsep pengamatan dan eksperimen yang dipelajari dalam biologi untuk mendekati eksperimen atau penelitian dalam kimia. Nah, yang kedua yaitu ada teori identik. Contohnya yaitu ketika siswa mempelajari konsep dasar fisika tentang hukum gerak benda di bidang datar, saat kemudian ia mempelajari tentang prinsip dasar hukum gerak benda di bidang miring, dia dapat mentransfer pemahaman dasarnya tentang hukum gerak benda karena prinsip dasar tersebut identik atau mirip. Nah, makanya siswa tersebut dapat dengan sukses mentransfer pengetahuan dan pemahaman dari satu situasi ke situasi yang lainnya. Nah, yang ketiga yaitu ada transfer generalisasi. Contohnya yaitu
Eh, Ketika siswa dapat menggunakan keterampilan dan mempelajari dalam satu pelajaran, contohnya pelajaran bahasa Inggris, nah untuk menghadapi tugas di pelajaran lain seperti debat, filsafat, atau sejarah. Nah, meskipun topik atau konteksnya berbeda, hal ini mungkin karena ada prinsip umum yang sama, yaitu cara menyusun argumen yang persuasif. Sesuai dengan penjelasan di atas, saya akan memberikan satu persatu contoh dari beberapa faktor tersebut. Yang pertama yaitu dari intelijensi. Contohnya yaitu ketika ada dua siswa di dalam kelas matematika, menunjukkan perbedaan dalam tingkat intelijensi matematika. Ketika siswa A mampu dengan cepat memahami konsep-konsep matematika baru dan menyelesaikan tugas-tugas dengan mudah, menunjukkan tingkat intelijensi matematikanya yang lebih tinggi. Nah, di sisi lain, ada siswa B juga memiliki intelijensi matematika tetapi membutuhkan lebih banyak waktu. Nah, itu menunjukkan perbedaan dalam kecepatan dan pendekatan belajar. Yang kedua yaitu ada sikap. Contohnya yaitu ketika seorang siswa yang memiliki sikap positif terhadap pembelajaran matematika dan memiliki minat yang tinggi terhadap topik tersebut cenderung lebih mudah mentransfer keterampilan matematika yang ia pelajari ke situasi baru seperti mengatasi masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga yaitu ada materi pelajaran. Contohnya, ketika seorang siswa yang belajar tentang masalah lingkungan dan daur ulang, mungkin lebih cenderung mentransfer pengetahuannya ke dalam praktek sehari-hari dengan secara aktif mempraktikkan kebiasaan daur ulang dan mendukung upaya pelestarian lingkungan di sekitarnya. Nah, yang keempat yaitu sistem penyampaian guru. Contohnya, ketika seorang guru matematika yang menggunakan diskusi kelas, studi kasus, atau proyek kelompok untuk menjelaskan konsep matematika kompleks dapat membantu siswa untuk lebih baik memahami dan mentransfer pengetahuan tersebut ke situasi lain. Berikutnya yaitu ada 4 kategori transfer belajar geeknya dan 3 bagian otak kita. Bisa di-pause ya.